kita. Sekalipun dosamu merah seperti kermiji, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 436 ayat 1 dan 3. Epistel di minggu kita hari ini dari kitab Yakobus pasal yang kelima ayat 12 sampai ayat yang ke-18. Yakobus 5 ayat 12 sampai 18. Mari kita membacanya secara responsoria. Mengenai sumpah dan doa untuk orang sakit. Tetapi yang terutama saudara-saudara, janganlah kamu bersumpah demi sorga maupun demi bumi, atau demi sesuatu yang lain. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak, supaya kamu jangan kena hukuman. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat, supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya.
Lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 440 ayat 1 dan ayat yang keempat. Kepercayaan kita, sebagaimana saudara-saudara seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita mendengarkan warta gereja kita. Minggu ke-20 di Belum Suami Wisnu dan Yukima di rumah keluarga Penyelenggara Guru Sidike, alamat Bumi Singkaran 1 W8
di rumah keluarga Nyonya FJ Simanjuntak Pendeta. Pada hari ini Minggu tanggal 2 November 2025, setelah pembacaan warta jemaat, kita akan mendengarkan pesan atau tona menerima saudara Ibu Emi Magdalena Boru Aritonang yang beralamat di Jalan Gajah 13, nomor 26, Lewi Gajah. Anggota Jemaat HKBP Cimahi, Jalan Lurah, Resort Cimahi, Week 8. Dengan saudari Febriana di Indah, RT 2 RW 10. DP Cimahi Jalan Cimahi ke dimohon kepada seksi dan kategorial untuk mengisi jadwal KOD. LON 2025. Gereja kita mengucapkan terima kasih kepada semua sehingga pesta Gotilon melalui amplop berjalan dengan baik. Adapun hasilnya adalah sebagai berikut. Tertulis
di Mading, gedung sekolah minggu. Basar Remaja. Pada hari ini Minggu tanggal 2 November 2025, seksi remaja akan mengadakan basar untuk mendukung kegiatan Natal remaja. Mari kita dukung dengan penuh sukacita. Berikutnya kami akan bacakan pesan rapat pendeta Hatopan HKBP yang dilaksanakan tanggal 27 sampai dengan 30 Oktober 2025 di Seminarium Sipoholon. Kepada yang terhormat seluruh warga jemaat dan parhalado HKBP yang dikasihi Tuhan di tempat. Kasih karunia Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Terpujilah Allah Tritunggal yang telah menyertai pelaksanaan rapat pendeta HKBP 2025 di Seminarium Sipoholon yang dilaksanakan tanggal 27 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2025 yang diikuti oleh 2007 pendeta HKBP. Rapat ini berlangsung dalam terang tema ciptaan baru di dalam Kristus. Dalam kurung 2 Korintus 5 ayat 17. Yang mengingatkan kita bahwa gereja bukan sekedar lembaga yang mengatur ibadah dan administrasi, melainkan tubuh Kristus yang hidup dan senantiasa diperbaharui oleh Roh Kudus. Menjadi ciptaan baru berarti hidup dalam pertobatan sejati, meninggalkan kehidupan lama, serta memancarkan kasih dan ketaatan kepada Tuhan dalam seluruh dimensi kehidupan. Subtema rapat ini menegaskan bahwa panggilan gereja bersifat pastoral profetik. Gereja tidak boleh diam menyaksikan ketidakadilan dan kerusakan alam. HKBP harus berani bersuara bagi kebenaran dan keberlanjutan kehidupan. Dengan iman yang teguh dan kasih yang tulus, rapat pendeta HKBP menyatakan seruan iman dan moral untuk menutup PT Toba Pulp Lestari, disingkat TPL, yang telah menimbulkan kerusakan hutan, ekosistem, dan terganggunya hubungan kekerabatan di Tapanuli Raya. Tanah, air, dan hutan adalah ciptaan Tuhan yang harus dijaga, bukan dieksploitasi berlebihan demi keuntungan semata. Menjaga bumi adalah bagian dari iman Kristiani, sebab alam ciptaan menjadi saksi kemuliaan Allah. Selain itu, rapat ini juga membahas teologi eklesiologi HKBP yang berkaitan dengan proses pemilihan pimpinan dan preses HKBP, serta isu-isu teologis kontemporer, penyakit sosial atau korupsi, perjudian, narkoba, perdagangan manusia, dan kerusakan alam. Semua pembahasan dan keputusan ini meneguhkan bahwa HKBP harus terus bertransformasi menjadi gereja yang setia pada firman, terbuka terhadap perubahan, dan profetik dalam kesaksian iman. Pembaharuan gereja tidak akan terjadi hanya melalui keputusan rapat, tetapi melalui karya bersama seluruh tubuh Kristus. Dalam rapat ini telah terpilih Ketua Rapat Pendeta HKBP periode 2025-2029, Pendeta Dr. Hulman Sinaga, yang diharapkan menjadi teladan dalam ketekunan, kerendahan hati, dan kesetiaan kepada Tuhan, serta mempererat persaudaraan para pendeta HKBP dalam semangat pelayanan yang profesional, profetik, dan berintegritas. Kiranya Tuhan meneguhkan langkah kita dalam panggilan sebagai umat yang diperbaharui di dalam Kristus.
Seluruh pelayan dan warga jemaat hendaklah menjadi terang Kristus di tengah dunia yang harus akan berkeadilan. Seminarium Sipoholon 30 Oktober 2025 atas nama seluruh peserta rapat pendeta Hatopan Huria Kristen Batak Protestan, Eporus Pendeta Dr. Victor Tinambunan MST tertanda tangan. Demikianlah warta jemaat gereja kita untuk minggu ini serta pesan rapat pendeta Hatopan HKBP. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.
kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, kami masih bisa memuji memuliakan nama-Mu, datang ke hadirat-Mu Tuhan pada saat ini. Dan kami telah menyanyikan pujian kami Tuhan, mempersembahkan suara kami. Dan sebentar juga kami akan mempersembahkan hati kami. Biarlah Tuhan bersuara di tempat ini, dan Tuhanlah yang mengajarkan kami akan apa yang akan kami lakukan. Berfirmanlah Engkau Tuhan, kami siap mendengarkannya. Amin. Salam. Selamat hari Minggu bagi kita semuanya. Firman Tuhan yang akan menyapa kita pada hari Minggu ini, Minggu ke-20 setelah Trinitatis, tertulis dalam kitab Nabi Nehemia pasal 1 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan berkata, doa Nehemia bagi orang Israel. Riwayat Nehemia bin Hakalia. Pada bulan Kislew tahun ke-20 ketika aku ada di Puri Susan, datanglah Hanani, salah seorang dari saudara-saudaraku dengan beberapa orang dari Yehuda. Aku menanyakan mereka tentang orang-orang Yahudi yang terluput, yang terhindar dari penawanan dan tentang Yerusalem. Kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana yang terhindar dari penawanan ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Ketika aku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit, kataku, ya Tuhan Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan tetap mengikuti perintah-perintahnya. Berilah telingamu dan bukalah matamu dan dengarkanlah doa hambamu yang sekarang kupanjatkan ke hadiratmu siang dan malam bagi orang Israel, hamba-hambamu itu, dengan mengaku segala dosa yang kami orang Israel telah lakukan terhadapmu. Juga aku dan kaum keluargaku telah berbuat dosa. Kami telah sangat bersalah terhadapmu dan tidak mengikuti perintah-perintah, ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan yang telah kau perintahkan kepada Musa hambamu itu. Ingatlah akan firman yang kau pesankan kepada Musa hambamu itu, yakni bila kamu berubah setia, kamu akan kucerai-beraikan di antara bangsa-bangsa. Tetapi bila kamu berbalik kepadaku dan tetap mengikuti perintah-perintahku serta melakukannya, maka sekalipun orang-orang buanganmu ada di ujung langit, akan kukumpulkan mereka kembali dan kubawa ke tempat yang telah kupilih untuk membuat namaku diam di sana. Bukankah mereka ini hamba-hambaku dan umatmu, hamba-hambamu dan umatmu yang telah kau bebaskan dengan kekuatanmu yang besar dan dengan tanganmu yang kuat? Ya Tuhan, berilah telinga kepada doa hambamu ini dan kepada doa hamba-hambamu yang rela takut akan namamu. Dan biarlah hambamu berhasil hari ini dan mendapat belas kasihan dari orang ini. Ketika itu aku ini juru minum raja. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, seorang anak kecil bila dia tersesat, dia sendirian dan dia menangis, lalu dia berdoa mengatakan demikian, Tuhan Yesus, tolong saya, tunjukkanlah orang yang bisa membawa saya pulang ke rumahku.
Beberapa menit kemudian seorang ibu itu lewat dan menolong anak itu hingga anak itu bisa kembali lagi kepada keluarganya. Ketika orang-orang bertanya kepada anak itu mengapa dia tidak panik sekalipun dia menangis walau sudah tersesat, anak tersebut dengan tenang dia menjawab dengan yakin, "Saya tahu Tuhan mendengarkan doa saya." Saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, masih banyak orang masih mengimani hal seperti itu, bahwa Tuhan pasti mendengarkan doanya. Tetapi bagi banyak orang hal itu yang dilakukan oleh anak tersebut tadi, sebagian besar mereka mengatakan hal tersebut adalah dongeng, seperti ilusi, seperti hanyalah hayalan dianggap. Mereka menganggap itu hanya sebuah lelucon. Firman Tuhan hari ini memastikan kebenaran melalui hambanya Nehemia. Seperti topik minggu kita pada hari ini, bahwa Tuhan pasti mendengarkan doa hambanya. Kita tahu Nehemia itu adalah seorang Israel yang turut dia terbuang di Babel pada waktu itu. Tetapi ketika Babel itu dikalahkan oleh Persia, Israel boleh diperbolehkan mereka pulang ke Yerusalem. Dan Nehemia diberi kedudukan yang cukup terhormat pada waktu itu, yang cukup dekat dengan penguasa istana Susan. Dan yang paling luar biasanya, dia dipercayakan menjadi juru minum Raja Artasasta. Dialah yang menyediakan dan dialah yang mencicipi terlebih dahulu apakah minuman raja itu sehat atau tidak sehat, beracun atau tidak beracun. Dialah yang lebih tahu semuanya itu. Ya, itu makanya posisi yang pertama yang ditanyakan apakah minuman itu sehat atau aman. Posisi yang paling penting adalah yang menentukan nasib hidup raja itu adalah Nehemia sendiri. Dalam situasi dia hidup di sebuah istana, posisinya itu sangat mantap. Sehingga tidak usah lagi memikirkan banyak hal di luar dari hidupnya, dari dirinya. Karena dia hidup nyaman bersama raja. Tetapi lihatlah, apakah Nehemia itu hanya memikirkan dirinya sendiri dan tidak memikirkan orang lain. Ternyata dia tidak dalam keadaan demikian. Nehemia bukan hanya memikirkan dirinya sendiri. Nehemia selalu mencari tahu bagaimana keadaan keluarganya yang keluar dan tinggal di Yerusalem. Bagaimana keadaan bangsanya, bagaimana hidup bergaul dengan orang Israel. Mungkin tubuhnya pada waktu itu di istana, tetapi hatinya dan pikirannya kepada saudara-saudaranya. Sebab ketika orang Yehuda itu keluar dari perbudakan Babel, ya, ada seorang sepupu Nehemia datang membawa kabar yang menyedihkan kepada Nehemia pada waktu itu, bahwa Yerusalem itu sangat memprihatinkan keadaannya. Tembok sudah mulai roboh dan bangunannya itu sudah habis termakan api. Ini mencerminkan kehinaan para penduduknya pada waktu itu. Dan mendengar itulah Nehemia menangis. Dia berkabung. Dan itu ditunjukkan dengan keadaan dia yang berpuasa pada waktu itu sambil dia berdoa kepada Tuhan. Ternyata walaupun Nehemia itu berada dalam zona yang aman di istana, tetapi ternyata dia sangat peduli, hatinya terbeban dengan keadaan bangsanya. Inilah hal yang pertama yang perlu kita teladani dari Nehemia, yaitu
peduli maupun bersolidaritas yang sangat mendalam terhadap kesusahan orang lain. Itulah juga sikap Tuhan Yesus yang ditunjukkan kepada orang banyak. Kalau kita baca di Matius 9 ayat 36, dikatakan di situ, melihat orang banyak itu tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak ada gembalanya. Di sini kita mau diingatkan, Yesus dan Nehemia tersentuh secara mendalam melihat penderitaan orang lain. Saudara-saudari dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, di luar sana banyak orang yang menderita. Dan di luar sana juga banyak orang bila dia sudah berada dalam zona yang aman, dia cenderung tidak mau lagi peduli dengan orang lain. Dia hanya ingin menikmati kenyamanannya. Banyak seperti itu. Bahkan ada orang yang justru menggunakan penderitaan orang lain itu menjadi kesempatan baginya untuk memperkaya dirinya. Untuk semakin lagi dia menyenangkan hatinya dengan menggunakan kesempatan baginya memperkaya kelompoknya, memperkaya keluarganya, bahkan memperkaya dirinya sendiri. Hari ini kita diingatkan, buang sifat seperti itu. Jangan pernah menjadi Kristen yang hanya memiliki dan memikirkan kenyamanan pribadi. Tetapi mari kita milikilah hati seperti Nehemia yang selalu dia peduli, yang mau membantu sekitarnya. Terutama di kondisi masyarakat kita sekarang ini yang penuh dengan ketidakpastian, kelesuhan apalagi ekonomi sekarang ini. Banyak pengangguran, sulit mencari lapangan kerja. Hari ini saudaraku, Tuhan membutuhkan orang-orang yang memiliki kepekaan, memiliki keprihatinan rohani yang mendalam sebagai awal tindakan kita kepada mereka. Tetapi coba kita lihat lagi berikutnya. Nehemia bukan hanya sekedar prihatin, bukan hanya berbelas kasihan dalam hatinya, bukan hanya dia merasa kasihan, tetapi dia ingin bertindak. Dia mau berbuat dengan tindakan yang nyata. Ada orang seperti itu hanya melihat, kasihan ya, tapi tidak ada tindakan. Iya kan? Asirohate, tapi tidak ada tindakan. Tetapi ingin dia bertindak, ya. Dia melakukan hal yang utama dari yang terutama. Apakah itu? Sebelum dia bertindak, dia datang ke hadapan Tuhan Allah, yaitu melalui tindakan berpuasa dan berdoa. Ini mengingatkan kita sebelum kita melakukan segala sesuatu yang kita minta, baiknya hubungi dulu Tuhan. Minta arahan kepada Tuhan, minta kekuatan, minta hikmat, minta campur tangan Tuhan dalam hidup kita. Sehingga semua yang kita lakukan itu untuk membantu sesama itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan itu akan dimuluskan Tuhan dan Tuhan akan mewujudkan cara untuk melakukannya. Tuhan juga akan mencukupkan segala sesuatu yang akan kita lakukan. Jadi terlebih dahulu harus berserah diri kepada Tuhan sebelum kita melakukan tindakan apapun dengan berdoa. Saudara-saudara dikasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dari tindakan Nehemia ini kita mendapat pelajaran bahwa setiap orang percaya harus terbeban untuk mendoakan orang lain. Terbeban untuk mendoakan orang lain.
Janganlah menjadi orang Kristen yang hanya berdoa untuk dirinya sendiri, untuk pekerjaannya, untuk usahanya, untuk anak-anaknya, untuk orang tuanya, kesehatan kita, hanya untuk keluarga saja. Jangan. Memang itu memang baik, sangat baik memang. Kita doakan itu. Tetapi jangan egois dalam berdoa. Kita juga harus mau mendoakan, berdoa syafaat untuk orang lain, saling menguatkan satu dengan yang lain. Berdoa syafaat untuk orang lain adalah salah satu tindakan kasih yang paling sederhana kepada orang lain. Kita peduli kepada mereka. Sama seperti orang cerita tentang Abraham yang dia juga mendoakan doa syafaatnya untuk keselamatan Sodom dan Gomora. Itu sudah pernah khotbah kita di tahun ini. Doa syafaat Abraham terhadap Sodom dan Gomora. Sama seperti yang dilakukan Tuhan kita ketika Yesus Kristus setiap saat berdoa syafaat untuk kita di hadapan Allah kita. Walaupun dia Tuhan, tapi dia tetap mendoakan kita. Kita juga harus seperti Nehemia yang terbeban dan berbeban, yang berkewajiban untuk mendoakan orang lain, mendoakan bangsanya, mendoakan gerejanya, mendoakan pemerintahnya, bahkan mendoakan dunia ini. Pergumulan yang dibacakan tadi, Tona Rapot Padita Hatopan, tentang kelestarian lingkungan. Bagaimana kita saling mendoakan, menguatkan. Mungkin karena kesibukan manusia yang semakin besar, orang semakin sulit berdoa, orang semakin tidak punya lagi waktu berdoa untuk orang lain. Dan coba kita ingat kapan saudara kita, ya, kita mendoakan mereka. Kapan kita sungguh-sungguh berdoa? Dan kapan kita menangis untuk mendoakan bangsa kita ini? Mendoakan negara ini, mendoakan masyarakat ini, mendoakan dunia ini, bahkan orang-orang lain di sekitar kita yang tidak kita kenal sekalipun. Kapan? Ingatlah. Itu jadi permasalahan bagi orang Kristen saat ini. Berdoa. Ya kan, kalau disuruh berdoa, jantungnya berdebar-debar. Padahal kalau orang yang operasi sebelum dia menjalin operasi supaya tenang jantungnya, dia berdoa. Tapi sebaliknya, kalau kita disuruh berdoa, jantungnya tidak tentu. Dia tidak mau tahu apa, enggak tahu apa yang mau dikatakan. Iya kan? Kalau disuruh berdoa yang mudah, apa dikatakan yang mudah? Yang tuanya lah dulu berdoa, orang tua. Kalau orang tua disuruh berdoa, anaklah dulu berdoa. Banyak alasan. Iya kan? Ini perkara yang paling saat ini ya disepelekan orang Kristen. Tetapi kita selalu mengingat oraet labora, berdoa dan bekerja. Kan begitu ya? Iya. Tapi nyatanya apa? Maaf. Kebanyakan orang berdoa, terus bekerja, terus berdoa. Iya kalau diingat berdoa. Iya kan? Dan itu menjadi pergumulan di setiap bukan hanya di Jalan Cimahi, bahkan di gereja lain. Kalau disuruh di tempatnya, ditunjuk, dihunjuk untuk sermon wake di rumahnya, apa dikatakan? Bulan depan lah ya, masih ada kerjaan. Tahun depan lah ya. Padahal alasannya apa? Suatu disuruh nomor tangyang, kan begitu ya. Padahal berdoa itu adalah bagaimana hubungan kita yang baik kepada Tuhan. Bagaimana kita menjalin hubungan yang harmonis kepada Tuhan. Kita evaluasilah diri kita sekarang yang ada di tempat ini. Tapi saya yakin dari wajah-wajahnya rajin-rajin berdoa ini semua ya. Iya. Tanyalah kepada diri kita, berapa kali kita berdoa dan kapan kita berdoa. Dan apa yang kita doakan? Ada orang berdoa hanya request saja, meminta sesuatu. Kalau lagi meminta sesuatu request, baru dia berdoa sama Tuhan.
Tuhan aku minta yang ini ya Tuhan. Kalau sudah dituruti permintaannya, apalagi tidak dituruti permintaannya, udahlah Tuhan, sampai di sini sajalah. Kan begitu ya. Saudara-saudara yang dikasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, ada yang menarik dengan cara Nehemia berdoa di sini, sehingga ada yang mengatakan bahwa doa Nehemia ini adalah salah satu doa yang perlu kita pelajari. Apa itu? Yang pertama yang mau dikatakan, Nehemia memberi kita contoh untuk kita teladani, bahwa sebelum menjalankan rancangan hatinya, dia terlebih dahulu mendatangi hadirat Tuhan. Dan dia berdoa. Ini mengajak kita agar dahulukan terlebih dahulu doa dari tindakan. Jangan langsung bertindak, nanti lupa berdoa. Terlebih dahulu tindakan berdoa dan tindakan selanjutnya. Jangan tergesa-gesa untuk melakukan, karena doa itu bisa di situ kita meminta izin kepada Tuhan. Kita mencari kehendak Allah, apakah itu sesuai dengan rancangannya. Dengan doa itu juga kita mencari kekuatan, meminta hikmat, meminta penyertaan kepada Tuhan. Karena seperti yang dikatakan Tuhan Yesus, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi itu harus kita ingat, sebelum melakukan tindakan, sebelum memutuskan sesuatu, sebelum melakukan pekerjaan, lakukan terlebih dahulu berdoa. Itu yang dinamakan moto tadi, ora et labora, berdoa dan bekerja. Terlebih dahulu berdoa, baru bekerja. Jangan bekerja dulu, baru berdoa. Nanti kalau sudah bekerja apalagi capek, tidak lupa jadi lupa berdoa. Tindakan berdoa. Yang nomor dua yang mau kita lihat pelajaran dari tindakan Nehemia, doanya didahului dengan pengenalan kepada Tuhan, pengenalan yang jelas kepada Tuhan. Bila kita mencari sesuatu, tentu kita harus tahu alamat yang jelas. Jadi kita berdoa, kita tahu alamat yang jelas, yang tepat, yang kita yakini pasti bisa memberikan apa yang kita ingini. Ya kalau kita mau berobat, gak mungkin kita pergi ke tukang besi. Yang pasti kalau kita berobat ke rumah sakit atau ke apotik, membeli obat ke apotik, gak mungkin kita pergi ke grosir, kan begitu ya? Iya, pasti kita ke rumah sakit. Itulah yang dilakukan oleh Nehemia. Dia terlebih dahulu mengenal siapa itu Allah di dalam hidupnya. Dia katakan Allah itu adalah Allah semesta langit yang maha besar, yang dahsyat, Allah yang berpegang kepada perjanjian dan kasih setianya terhadap umat yang mengasihi dan menaatinya. Ayat 5. Dia kenal benar siapa itu Tuhan Allah di dalam hidupnya. Kita tanya dalam diri kita, sudah kenal betulkah kita siapa itu Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang selalu tempat kita mengadu dan berserah kepadanya? Allah yang seperti itulah alamat yang benar. Karena Allah seperti itu pasti mampu dan mau memenuhi permintaan kita. Dengan keyakinan akan Allah seperti itu kita mau memanjatkan doa. Segala permohonan kita dengan menggantungkan segala harapan kita kepada Allah. Dan dengan yakin kita berdoa bahwa Allah itu pasti mendengarkan semua keluhan dan permintaan kita. Setelah itu yang nomor 3 yang mau kita lihat pelajaran yang diperbuat Nehemia, tindakan dia. Nehemia juga mengakui dosa bangsanya. Dosa bangsanya yang membuat Allah itu terpaksa menghukum mereka dengan membuang mereka. Lalu selanjutnya Nehemia memohon belas kasihan kepada Allah dengan bermohon meminta ampun kepada Tuhan. Itulah dasar permohonannya. Jadi kalau kita menghadap Tuhan, terlebih dahulu kita harus mengakui dosa kita. Jangan berbohong. Karena Tuhan tahu yang sekecil-kecilnya di dalam hati kita.
Kalau di epistel tadi dikatakan, saling mengampunilah kamu. Marsitopotan dosa. Bagaimana kita mau menghadap Tuhan sementara kita masih membenci teman kita, sementara kita masih terus berselisih dengan teman kita. Saat ini Nehemia mau mengatakan, sebelum dia berdoa, sebelum dia menghadap Tuhan, dia terlebih dahulu mengaku dosanya, mengaku dosa bangsanya, mengaku dosa keluarganya, bermohon meminta ampun kepada Tuhan, memohon supaya Tuhan itu mau melakukan dan menghapuskan serta memaafkan segala perilaku kita. Karena Allah telah memilih bangsa Israel, umatnya itu, dengan membebaskan mereka dari perbudakan. Dan kita lihat juga Daud dan Salomo itu orang berdosa, tapi mereka berdoa dan mengaku dosanya di hadapan Tuhan. Itulah doa yang perlu kita teladani. Dasarkan permohonanmu, dasarkan doa-doa permohonanmu kepada Tuhan agar Tuhan mewujudkan janjinya. Sebelum bermohon, menyampaikan permohonan kita, ingat dulu apakah janji Tuhan itu. Apa sebenarnya janji Tuhan itu? Bagaimana kita mau mengingat janji Tuhan? Kita juga tidak mau membaca Alkitab kita. Banyak janji Tuhan kepada kita. Apalagi tentang penghapusan dosa yang Tuhan berikan kepada kita. Karena itu ya, doa kita bukan doa yang memaksa dan mengatur Allah. Kalau kita selidiki, kita evaluasi, ada banyak sekarang ini walaupun kita katakan jadilah kehendak-Mu Tuhan, tetapi nyatanya realnya ada banyak kita memaksa serta mengatur Tuhan untuk melakukan kehendak kita, bahkan kehendak yang kita maui. Pertanyaannya, di mana janji Tuhan itu kita dapati? Yaitu di firman-Nya. Firman-Nya itulah yang kekal, firman-Nya itulah yang kita dengarkan, itulah janji kita. Dia tetap setia, dia tidak pernah ingkar janji. Tuhan tetap setia akan janjinya. Kalau manusianya sering ingkar janji, kalau Tuhan tidak pernah ingkar janji. Tuhan tetap sampai saat ini, mulai dahulu sampai sekarang, Tuhan tetap berkenan mengingat janjinya dan memberikan itu kepada kita semuanya. Karena itu rajinlah kita membaca Alkitab kita. Jangan hanya rajin membaca media sosial kita. Kan? Iya. Tiada hari tanpa firman Tuhan. Itu yang mau dikatakan. Ya. Sebelum melakukan aktivitas, dengarkan firman Tuhan. Apa yang Tuhan tuntun kepada kita dan berdoalah kepadanya. Agar Tuhan memberi telinganya kepada doa-doa kita. Lihatlah apa yang terjadi. Kalau kita baca di ayat berikutnya, pasal yang kedua, ternyata Tuhan mengabulkan doanya. Lihatlah yang luar biasa, setelah Tuhan mendengarkan doanya, Tuhan menggerakkan hati raja dengan bertanya, mengapa wajah Nehemia begitu muram? Lalu dengan keberanian, hasil dari doa Nehemia tadi, dia berani menghadap raja, dan dengan terbuka raja menggerakkan hatinya agar Nehemia berkesempatan memberi surat kuasa, memberi keperluan yang dia perlukan untuk membangun tembok dan bait Allah di Yerusalem kembali. Kita melihat Tuhan memang benar-benar bekerja atas doa Nehemia. Itulah yang harus kita imani. Maka yakinlah apa yang kita minta pasti akan Tuhan berikan sesuai dengan kehendak-Nya. Namun perlu kita ingat bahwa ada 3 jawaban doa. Ada 3 jawaban doa yang sering kita hadapi. Yang pertama, jawaban doa itu adalah tunggu dulu. Apa yang dikatakan tunggu dulu? Di sana Tuhan meminta kita bersabar agar semakin bertekun di dalam doa. Jugulhon martangiang.
tunggu dulu, tidak sama sekali. Tuhan tidak mengabulkan doa kita karena kita tidak baik untuk apa yang kita minta menurut kehendak Tuhan. Tetapi ingat, walaupun Tuhan tidak memberikan itu, Tuhan menggantinya dan memberikan yang terbaik dari apa yang kita minta. Yang ketiga, iya, Tuhan memberikan seperti apa yang kita doakan. Jadi evaluasilah mana yang tiga ini yang sering Tuhan berikan kepada kita. Ya, Tuhan mendengarkan kok semuanya, bukan Tuhan gak dengar. Iya kan? Seperti sepasang suami istri yang sudah tua waktu itu, tinggal berdua di rumah, yang sudah lansia. Anak-anaknya sudah merantau, semua sudah berkeluarga. Mereka sering bertengkar karena tidak mengerti akan keinginan, karena salah seorang dari mereka sudah kurang pendengarannya. Lalu si kakek merasa bahwa si istri lah yang perlu diperiksakan ke dokter THT. Mereka pergilah ke dokter THT dan si kakek menjelaskan ke dokter tersebut apa yang terjadi tengah keluarganya. Komunikasi mereka tidak baik lagi. Si nenek sudah kurang pendengarannya. Sambil tersenyum si dokter pun menjelaskan kepada si nenek tadi keluh kesahnya dan si kakek tadi. Setelah mereka pulang dari dokter THT, si nenek memasak di dapur, si kakek atau si opung Doli duduk-duduk di teras. Si kakek berteriak sekeras-kerasnya memanggil si nenek sampai beberapa kali dan menghampiri si nenek tadi yang di dapur. Sambil bertolak pinggang dia berkata, "Tidak kau dengar apa tadi yang telah ku panggil? Sudah 4 kali aku memanggilmu, tapi gak kau dengar." Kata si kakek sambil dia, "Patutlah kau yang bermasalah pendengaranmu," kata si kakek. Terus si nenek berkata kepada si kakek, Opung Syedorang, sudah 4 kali tadi aku menyahuti apa yang kau panggil," katanya. "Sudah 4 kali ku sahut, tapi kau yang tidak dengar." Ternyata siapa yang pendengarannya berkurang? Si kakek kan? Si kakek. Tapi si kakek ini tidak mengakui kelemahannya. Iya kan? Iya. Sudah 4 kali. Apa yang mau dikatakan dari ilustrasi tadi? Kadang juga kita bisa mewakili seperti si kakek. Iya kan? Kita sering mengadu kepada Tuhan seolah-olah kita seperti si nenek tadi itu. Si nenek itu digambarkan dengan Allah. Ya, kita memanggil, gak didengar Tuhan ini. Kenapa sih? Akhirnya dia marah, kesal sama Tuhan. Karena dia merasa bahwa dia tidak didengarkan doanya. Apakah kita pernah seperti itu? Pernah ya. Kita kurang mengkoreksi diri kita. Padahal kita hanya kurang mendengar suara Tuhan. Kurang mengkoreksi, kita menyalahkan Tuhan. Mewakili dari sifat kakek tadi. Kita merasa bahwa Tuhan itu tidak lagi mendengar. Ternyata kita lah yang tidak mendengar suara Tuhan. Kalau Tuhan tetap terus mendengar suara kita. Bahkan berkali-kali kita dipanggil. Kita sering tidak mendengarkan suara Tuhan. Hari ini kita diajari. Sama-samalah kita mendengarkan suara Tuhan. Karena Tuhan standby untuk mendengarkan suara kita. Tidak pernah dianya berhenti mendengarkan suara kita. Ya, pita suara pusia donang kutandada ini, dia sering mengeluh ini. Keluh kesahnya opung ini saya kenal. Tapi sebaliknya, apakah kita kenal dengan suara Tuhan? Apakah kita mendengarkan suara Tuhan? Apakah kita memang kencang untuk mendengarkan suaranya? Saat ini kita diingatkan, ya, topik minggu kita, Tuhan mendengar seruan hambanya. Siapa itu hambanya? Bukan sintua saja, bukan full timer saja,
bukan yang mengabdi dirinya kepada gereja saja, bukan kita semua hambanya. Dia mendengarkan suara kita. Karena itu datanglah. Kapan? Gak perlu mengingat jam, kapan saja bisa datang kepada Tuhan. Karena itu mari saat ini rajinlah untuk datang kepadanya, meminta, memohon apa yang kita minta kepada Tuhan, dan yakin benar doa orang yang percaya, kalau benar-benar dia doakan, Tuhan akan mengabulkannya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu saat ini. Seperti Nabi Nehemia, dia selalu mendoakan sekitarnya, dia selalu mendoakan keluarganya, dia selalu mendoakan bangsanya. Dan dia menyadari Tuhan bahwa bangsanya itu adalah bangsa yang penuh dengan kejahatan. Dia mohon ampun kepadamu Tuhan. Dia berdoa, dia menangis, dia berpuasa Tuhan untuk datang berserah diri kepadamu. Walaupun Nehemia pada waktu itu adalah sebagai juru minum raja, tapi dia peduli dengan sekitarnya. Demikian juga kami Tuhan. Ajari kami untuk seperti Nehemia, pendoa dimanapun kami berada. Tiang doa bagi keluarga, tiang doa bagi bangsa, tiang doa bagi gerejamu. Dan dimanapun kami berada, haruslah kami Tuhan mendoakan diri kami, mendoakan orang lain, bahkan sekalipun mendoakan orang yang lemah. Tapi kami yakin Tuhan, kami juga adalah orang berdosa. Karena itu agar kami benar di hadapan-Mu, haruslah kami Tuhan meminta ampun kepadamu. Agar kami tetap Tuhan, tetap tertuju mata kami kepadamu Tuhan untuk meminta segala sesuatunya. Terlebih Engkau tahu Tuhan, ada banyak mungkin pergumulan yang kami hadapi di dalam kehidupan kami. Ada banyak mungkin ujian di tengah-tengah keluarga. Ada banyak mungkin Tuhan penyakit yang hinggap di tubuh kami. Saat ini Kau ingatkan kami bahwa Tuhan mendengarkan seruhan hambanya. Tuhan pasti akan mendengarkan suara kami. Terima kasih ya Bapa. Ajari kami agar kami lebih lagi Tuhan dekat kepadamu. Lebih lagi Tuhan curhat hanya kepadamu saja Tuhan. Tuhan Yesus, 1 minggu ini kami telah melakukan semua pekerjaan kami. Dan kami bersyukur masih Kau berikan napas kehidupan. Dan besok apapun yang kami kerjakan, kami serahkan kepadamu Tuhan. Agar semuanya itu, apapun yang kami lakukan, menjadi berkat bagi siapapun. Ajari kami itu tetap berdoa sebelum kami melakukan pekerjaan kami. Terima kasih Bapak, kami juga bawakan jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit, kami serahkan semua kepadamu. Terima kasih ya Tuhan, buat jemaat-Mu pada minggu yang lalu telah mengadakan pesta Gotilon di tempat ini. Apapun yang kami berikan Tuhan, kami yakin Tuhan akan memberikan berlipat kali ganda berkat-Mu lagi. Karena Engkau melihat Tuhan hati. Dan kami yakin apapun yang kami berikan ke gereja ini adalah memberikan kepadamu Tuhan apa yang kami punya. Terima kasih ya Bapak. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan pengasihan-Mu, dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi sambil kita memberikan persembahan kita. Setialah
Marilah kita untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kita pulang dengan damai sejahtera dan kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.